Rumah yang harusnya jadi simbol kebahagiaan malah bisa jadi pintu masuk teror. Halo, kenalin, gue Nami dari Majalengka. Kali ini gue mau cerita pengalaman mistis yang dialamin keluarga gue sendiri. Sebuah kejadian yang bikin gue sadar, iri hati manusia bisa lebih kejam daripada setan. Keluarga gue dari dulu meyakini adanya hal-hal mistis, apalagi soal pamali, yang sangat gak asing di telinga, santet dan semacamnya. Sampai-sampai nyokap gue sering bilang gue ini anak spesial. Dikata nasi goreng pakai karet 2 kali ya gue. Wak wak wak. Gue kira spesial itu apa gue punya sindrom tertentu atau penyakit tertentu gitu. Tapi nyokap bilang enggak, bukan itu. Tapi yang dimaksud spesial itu di dunia mistis. Kenapa bisa dibilang gitu? Kata nyokap sih gue ini lahir di hari Jumat Kliwon, pas abis Jumatan. Kata beliau, anak yang lahir di hari itu susah banget kena santet. Bahkan kalau dipaksa pun santetnya bakal balik lagi ke pengirim. Tapi kakak gue beda. Dia lahir di hari Senin, yang katanya hari yang gampang banget dimasukin penyakit kiriman. Apalagi dulu pas kecil, kakak gue yang cowok sering banget sakit. Udah kayak langganan bet dah, heran. Gue dulu gak percaya, sampai akhirnya semuanya kebukti. Waktu itu gue masih kuliah semester 4 dan kakak gue lagi sibuk-sibuknya skripsi. Jadi dia jarang pulang. Ada kali sebulan cuma 2-3 kali balik ke rumah. Itu pun cuma bawa baju gitu. Udah kayak diusir aja dia. Suatu malam dia pulang ke rumah, bawa laptop dan nunjukin sketsa rumah baru yang dia gambar sendiri. Intinya dia mau renovasi rumah total, rumah lama kita yang udah 15 tahun kita tempatin. Bokap awalnya nolak karena ekonomi kami waktu itu cuma sisa tabungan dan itu buat biaya nikahan kakak. Tapi setelah debat panjang, akhirnya bokap ngalah. Proyek renovasi pembongkaran dan pembangunan banyak drama banget sama orang-orang sekitar. Lo tau lah, di kampung tuh kalau ada yang bangun rumah, langsung ada aja yang komentar miring. Akhirnya rumah selesai dan memakan waktu 7 bulan. Setelah menempati rumah baru di renov ini, ada hal horor setelah kita mendiami rumah ini selama seminggu. Waktu itu, kakak teriak dari kamarnya. Teriakannya bikin semua orang rumah panik. Gue larilah ke kamarnya. Dan kagetnya, gue ngeliat dia udah jatuh di bawah ranjang. Sambil megang kakinya kayak kesakitan gitu. Bokap nyokap buru-buru angkat dia ke tempat tidur. Tapi setiap kakinya digerakin, jeritannya makin nyaring. Bokap langsung nelpon mantri desa. Setelah 30 menit nunggu, akhirnya mantri datang. Terus langsung diperiksa deh tuh kakinya. Mantri bilang kalau semua bagian tubuh termasuk kaki, semuanya sehat dan gak ada yang sakit apapun. Tapi mantri bilang, untuk pengobatan lebih lanjut, ke dokter terdekat aja, biar tahu penyebab lebih dalam lagi. Soalnya emang aktif banget anaknya, kayak abis minum gula sedanau toba. Kagak bisa diem banget dah orangnya. Baru bentaran di rumah, tiba-tiba udah mau futsal. Mungkin sakitnya ini karena cedera yang belum sembuh. Jadinya sekarang kumat lagi cederanya. Setelah itu besokannya kita bawa kakak ke dokter. Pas di sana, gue lihat ayah sama ibu lagi ngobrol serius gitu. Dan bisik-bisik. Gak lama kita pulang dari dokter. Dan ibu sama ayah gue yang ngerawat kakak. Gue yang rada kepoan ini, gak biasanya tuh lihat ayah sama ibu ngobrol seserius itu mukanya. Akhirnya gue tanya beliau, sekalian speak sih, mau tahu hasil pemeriksaan kakak. Akhirnya ibu cerita, kata ibu, begini Neng, kakak sehat. Untuk kaki juga udah di CT scan, tetap gak ada yang salah kakinya. Tapi anehnya si kakak kesakitan kalau digerakin. Sering dibantu buat jalan sama ayah juga gak ada perubahan apapun. Jadi ibu sama ayah mutusin buat bawa kakak ke orang pinter. Gue denger itu sakit hati banget. Kakak gue satu-satunya punya sakit yang gak wajar. Ya walaupun sering berantem, ketika dia sakit kayak gini gue ngerasa sakit juga. Gue ngerasa gak mungkin, gimana bisa kaki yang sehat semalam, sekarang dibuat jalan aja gak bisa. Biasanya dia teriak buat matiin lampu, sekarang teriak karena kesakitan. Karena sekarang dia balik badan di kasur aja butuh dibantuin. Tubuhnya yang makin hari makin kurus dan menghitam. Padahal setiap hari dia cuma berdiam di kamar. Gue pun cuma bisa ngikutin planning ibu ayah aja, biar semuanya lekas membaik. Akhirnya ayah jemput kakek tua. Dia ini orang pinter, semacam sesepuh yang diyakinin punya ilmu yang digunakan untuk keperluan hal baik gitu. Sebut aja beliau dengan sebutan Mbah. Gak lama ayah berangkat buat jemput si Mbah. Ayah telepon,
dan perintahin gue sama ibu buat pindahin kakak ke ruang tengah. Ada pesan dari Mbah, jangan ada yang keluar rumah sebelum Mbah ke rumah. Kondisi saat itu lagi maghrib dan gue langsung sholat. Abis itu bantuin kakak gue pindah ke ruang tengah. Ngelihat kondisi kakak gue rasanya ngegerus hati gue banget. Tubuhnya yang kurus, yang tinggal tulang itu, dengan tatapan yang kosong, dia tersenyum ke gue dan bilang, "Makasih, udah bantu gue." Di situ gue berasa lagi di kebun bawang, pedibet mata gue. Cuma bisa nahan nangis aja biar nguatin dia. Gak lama ada suara pintu diketuk. Gue pun buka pintu dan ternyata itu ayah, si Mbah, dengan seorang pemuda yang memilih nunggu di luar rumah. Mbah itu masuk dan langsung duduk di samping kakak terus nepuk pundaknya. Sedikit menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Tangannya megang kaki kakak dan kakak gue meringis keras, padahal cuma disentuh pelan. Mbah juga nyuruh gue sama ibu buat masuk ke kamar. Jadi cuma bokap yang boleh lihat prosesnya. Gue ngerasa malam itu kayak malam yang panjang dalam hidup gue. Pas kakak lagi diobatin, suara angin di luar kayak mukul-mukul dinding rumah, seolah ada yang memaksa nembus rumah gitu. Suara hewan pun seperti katak dan jangkrik biasanya rame. Malam itu seolah ada yang suruh mereka diam. Suasana senyap dan dingin. Beberapa jam kemudian, ayah minta gue sama ibu keluar kamar. Gue liat Mbah megang sebutir telur dan menyerahkan ke ayah. Dan Mbah bilang, "Nak, ini buang ke arah ujung timur. Nanti pulangnya jangan nengok ke belakang. Harus fokus ke depan." Ayah mengangguk dan nyimpen telur itu. Selesai pengobatan, Mbah berpesan untuk ibu selalu baca ayat suci Al-Quran di hari-hari para jin keluar, seperti malam Selasa dan malam Sabtu. Juga berpesan untuk ayah mencuci beras dengan membaca ayat kursi dan airnya disiram sekeliling rumah. Dan Mbah juga berpesan ke gue untuk jaga salat dan rutin ngaji, serta harus jadi orang yang kuat dalam situasi apapun buat keluarga gue. Mbah menjelaskan bahwa ternyata kakak gue diserang sama 4 orang di sekitar rumah yang syirik karena bokap bisa bangun rumah dengan usaha dagangnya. Gue kaget banget. Sebegitu besarnya kah rasa iri seseorang sampai melakukan hal yang merugikan orang lain? Mbah juga bilang kalau orang itu ngirim emang niatnya ditujukan ke ayah. Tapi karena ayah lahir di hari Jumat Kliwon, jadi santetnya mental dan berpindah ke anaknya. Terlebih anak ayah kan cuma 2. Dan gue juga lahir di hari Jumat. Jadilah kena ke kakak yang kebetulan juga hari itu dia tidur sebelum maghrib. Dan waktu maghrib merupakan waktu para jin dan setan keluar. Jadi dianjurkan untuk berwudu, melakukan sholat, dan berzikir. Mbah pun izin pulang. Dan ayah membuang telur yang diharuskan dibuang ke ujung timur, di mana ke arah sungai yang dekat dengan gunung. Keesokan paginya, keajaiban terjadi. Gue yang abis bangun tidur, dapat jadwal ngerawat kakak, dan langsung ke kamar mandi buat ambil baskom berisi air buat basuh wajah kakak. Tapi pas gue buka pintu kamarnya, pemandangannya di luar dugaan. Kakak gue bisa berdiri sendiri dan senyum ke gue. "Zek, gue bisa berdiri." Dengan suara terbata-bata. Air mata gue jatuh dengan deras ngelihatnya. Gue ngejerit, "Ya Allah!" Dan langsung meluk kakak gue yang udah berbulan-bulan cuma berbaring lemah tanpa cahaya di matanya. Ibu sama ayah yang denger jeritan gue langsung datang ke kamar kakak dan ikut nangis juga karena lihat kakak bisa berdiri sendiri tanpa kesakitan. Ayah cerita, pas telur itu dibuang kan dilempar, terus kena batu gitu. Percaya nggak percaya, isi telur itu adalah darah bercampur cairan hitam yang sangat berbau anyir dan baunya busuk. Ternyata selama pembangunan rumah, gue selalu ngerasa ada kejanggalan. Tapi karena gak mau terlalu mikirin dan gak mau percaya alias denial, awal pembangunan, gue ngeliat orang duduk dari pagi sampai sore di pojok rumah, di dekat kebun ayah. Terus pernah juga gue ngeliat sosok yang mirip kakak pas waktu maghrib, padahal saat itu kakak gak lagi pulang. Gue juga sering banget dengar langkah kaki dari depan ruang tamu sampai ke dapur pas tengah malam. Kayak sibuk bener orang bolak-balik gitu. Dan gue juga selalu nyium wangi melati setiap malam waktu maghrib. Ayah sama ibu juga sempat ngalamin hal mistis lainnya yang di luar logika pas pembangunan. Tapi mereka gak mau cerita ke gue. Mungkin biar gue gak jadi takutan kali ya. Sampai detik ini gue gak bisa berkata-kata. Cuman dalam semalam kakak sakit dan dalam waktu semalam juga dia bisa sembuh. Mata gue jadi saksi atas segala kejadian yang terjadi. Dan orang-orang jahat itu dengan berjalannya waktu, Allah tunjukkan ke kita. Memang
Si mbah menawarkan untuk menyebutkan siapa saja orangnya. Tapi ayah sama ibu memilih untuk gak mau tahu. Yang penting, apa yang mereka perbuat ada balasan dari penyakit hati mereka sendiri. Rasa iri yang menguasai hati yang ngebuat orang itu buta sama apa yang dia lakuin. Yang berdampak ngerugiin orang lain. Terlebih gue tinggal di perkampungan. Hal semacam itu biasa terdengar. Tapi gak nyangka, kali ini keluarga gue yang jadi korbannya. Apalagi orang kampung sini, yang mayoritas bertani ataupun berdagang. Ya, saat itu ayah gue juga berdagang, tapi dengan semua usahanya bisa ngekuliahin anak-anaknya plus ngebangun rumah dibanding yang lain, yang bagi orang-orang sekitar, hal itu dianggap gak mungkin. Saat itu pikiran gue yakin kalau hal-hal mistis itu ada, dan mereka ada. Kita sebagai hamba Allah cuma bisa menguatkan iman dan ketakwaan dengan ibadah dan berdoa memohon perlindungan. Pesan gue, setiap kejadian pasti banyak pesan yang Tuhan ingin sampaikan ke umatnya. Jika kita mampu mengikhlaskan setiap luka yang menghampiri hidup, pertolongan Tuhan selalu menyertai kita. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Dah!